Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanda Ika Putri dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi informatika bab 3, yaitu yang pertama ada gerbang logika, organisasi, dan arsitektur komputer, perangkat keras komputer, dan perangkat lunak komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Gerbang logika itu pintu yang bisa mikir. Gerbang logika itu bukan pintu biasa, tapi pintu yang punya otak. Dia bisa mikir benar atau salah. Kalau buat komputer, pintu ini ada di dalam komputer, biar komputernya bisa mikir juga. Pintu ini cuma bisa nerima dua pilihan kayak iya atau enggak, on atau off, 1 atau 0. Kalau lampunya nyala atau 1 berarti benar, kalau lampunya mati atau 0 berarti salah. Gerbang logika ini punya macam-macam pintu, yaitu pintu OR. Pintu OR atau misalnya mau es atau coklat. Kalau ada salah satu atau dua-duanya tetap oke. Di gerbang OR kalau ada satu yang benar, semua jadi benar. Yang kedua ada pintu AND, kayak dan. Misalnya harus rajin belajar dan nurut orang tua. Harus dua-duanya baru bisa. Di gerbang N dua-duanya benar baru bisa. Yang ketiga ada pintu NOT, kayak enggak. Misalnya enggak suka pedas, atau kebalikannya. Di gerbang NOT jadi kebalikannya. Kalau tadinya benar jadi salah, kalau tadinya salah jadi benar. Kayak saklar, pintu-pintu kayak saklar di rumah buat ngatur listrik. Materi yang kedua yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi dan arsitektur komputer itu kayak rumah yang punya denah atau arsitektur sama isinya, yaitu organisasi. Arsitektur yaitu denah rumah dari atas, nunjukin gimana ruangan-ruangan di rumah itu disusun, buat nentuin seberapa nyaman rumahnya buat ditinggalin. Di komputer, arsitektur itu nentuin seberapa cepat komputernya bisa kerja. Yang kedua ada organisasi. Organisasi itu seperti tata letak furniture di dalam rumah. Mungkin gimana barang-barang di rumah itu disusun, buat tentuin seberapa gampang kita nyari barang di rumah. Di komputer, organisasi itu buat tentuin gimana komponen-komponen di dalam komputernya kerjasama. Yang ketiga ada teman penting. Komputer itu butuh 3 teman biar bisa kerja dengan baik. Yang pertama ada hardware atau barang-barang kayak CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua software, otaknya komputer kayak Windows atau aplikasi. Yang ketiga brainware, kita yang pakai komputernya. Setelah itu ada kerjaan komputer. Komputer bisa ngelakuin 4 hal penting, yaitu ngitung kayak kalkulator, nyimpan data seperti lemari, mindahin data seperti kurir, ngatur semua seperti bos. Setelah itu ada tingkatan rumah, kayak tingkatan di rumah, makin ke bawah makin dasar. Di komputer yang paling bawah ada gerbang logika, seperti memindahkan fondasi. Setelah itu ada ALU, ISA, sistem operasi, bahasa assembler, bahasa tingkat tinggi, seperti kamar-kamar. Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau barang-barang yang ada di dalam dan di luar komputer. Barang-barang yang di dalam komputer adalah mainboard atau papan buat nempelin semua barang di dalam komputer. Semua komponen penting nempel di sini. Yang kedua ada CPU. CPU atau otak ini otaknya komputer, tempat mikir dan ngitung semua data. Ketiga ada memori. Jenis-jenis memori yaitu ada 3. Yang pertama ROM. ROM itu ingatan permanen, ingatan yang nggak bisa dihapus, isinya program penting yang buat nyalain komputer. Yang kedua ada RAM. RAM itu ingatan jangka pendek, ingatan yang dipakai pas komputer lagi kerja buat nyimpan data sementara. Yang ketiga ada power supply. Power supply itu kayak charger buat ngasih makan semua barang di dalam komputer. Nah, kalau tadi udah di dalaman komputer, sekarang di luaran komputer. Di luar komputer itu ada machine readable, dibaca mesin. Di dalam mesin itu ada sensor seperti mata dan telinga buat komputer, bisa ngukur suhu, jarak, dan lain-lain. Kedua, ada human readable, dibaca manusia. Di human readable itu ada mouse buat nunjuk-nunjuk di layar, ada keyboard buat ngetik-ngetik, printer buat ngeprint kertas, scanner buat nunjukin gambar ke komputer, communication buat ngobrol, seperti buat nyambungin komputer ke internet. Terus ada colokan
yaitu port. Di port itu ada USB seperti colokan serbaguna buat nyolok macam-macam barang. Ada Ethernet buat internet yang pakai kabel. Setelah itu buat masukin atau input. Di input itu keyboard buat ngetik huruf, angka, simbol, mouse untuk memindahkan kursor dan mengeklik, scanner untuk mengopi gambar atau dokumen ke komputer, mikrofon untuk merekam suara. Setelah itu untuk mengeluarkan ada output. Di output itu ada monitor untuk nampilin gambar, video, tulisan, ada speaker untuk mengeluarkan suara, printer buat ngeprint dokumen atau gambar, yang buat menyimpan yaitu storage. Di storage itu ada hard disk seperti lemari besar buat nyimpan semua data di dalam komputer. Setelah itu ada flash disk kayak gantungan kunci yang bisa nyimpan data atau dibawa kemana-mana. Dan ada CD atau DVD kayak piringan buat nyimpan film atau musik. Materi yang keempat yaitu perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer itu seperti perangkat lunak yang nggak kelihatan. Kayak software itu perangkat lunak yang diibaratkan seperti guru. Guru itu yang mengajarkan komputer gimana caranya kerja. Setelah itu ada hardware. Hardware itu seperti kepala sekolah yang mengatur semua murid. Contohnya Windows, MacOS, dan Linux. Di hardware itu terdiri dari dua bagian penting yaitu kernel atau otak yang intinya ngatur semua hardware. Setelah itu ada aplikasi yang bisa kita pakai buat main atau kerja. Dan ada proses booting. Proses booting itu bisa untuk nyalain lampu di rumah, cold boot atau nyalain komputer dari mati. Warm boot itu merestart komputer yang sudah menyala. Dan ada master boot, record atau MBR. Itu seperti peta harta karun yang nyimpen informasi penting buat nyalain komputer. Dan ada jenis-jenis Windows seperti kelas-kelas di sekolah, beda kelas, beda pelajaran. Jenis-jenis Windows itu ada Home buat rumahan, Pro buat yang lebih pro, Enterprise buat perusahaan besar, Mobile buat HP, IoT Core buat barang-barang pintar. Dan ada partisi hard disk. Partisi hard disk itu seperti bagi-bagi ruangan di lemari buat nyimpan data yang beda-beda biar rapi. Nah, tadi itu materi informatika bab 3 kelas 10 MPLB 2. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.